Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara, rekan-rekan, juga sahabat-sahabat Kang Jai dimanapun berada. Salam santun, salam hormat, tidak lupa Kang Jai ucapkan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dipanjangkan umur, banyak rezeki yang barokah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan malam hari ini Kang Jai bareng dengan Kang Rian seperti biasa bisa bersilaturahmi di tempatnya Ibu siapa ya? Ibu Rini ya, Kang Rian. Alhamdulillah. Terkait masalah yang sedang dialami oleh Ibu Rini ini, tadi sedikit banyaknya saya sudah ngobrol dengan bapak-bapak yang menyambut saya di depan. Itu bapak atau suami, Bu? Bapak. Oh, bapak ya. Jadi ibu sudah berapa hari tinggal bareng dengan bapak ini? Udah lama. Udah lama ya. Tapi meninggalkan rumah sepengetahuan suami begitu? Iya. Alhamdulillah, berarti bukan kabur ya, kemudian takutnya kabur. Nah, sedikit banyak saya tadi ngobrol-ngobrol dengan bapaknya Ibu Rini. Jadi Ibu Rini ini mengalami trauma atau ketakutan lah intinya, yang mungkin berkepanjangan begitu ya. Kalau menurut cerita, ini kehamilan yang keberapa, Bu? Yang ketiga. Kehamilan yang ketiga ya. Jadi dulu pernah hamil 2 kali, namun tiba-tiba tanpa keguguran janinnya hilang, katanya seperti itu. Itu benar atau tidak, Bu? Iya benar. Jadi mengalami proses keguguran gitu atau benturan, atau itu benar-benar tiba-tiba saja hilang seperti itu? Tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang ya. Baik. Kalau seperti ini mungkin aneh juga ya, Kang Rian, kita baru mendapatkan kasus yang seperti ini, Bu. Mohon maaf ya. Ini kalau boleh saya nanti akan bertanya lebih lanjut lagi. Terus posisi kehamilan yang pertama dan yang kedua jaraknya jauh nggak, Bu? Sebenarnya sih enggak. Cuma beda 1 tahun. 1 tahun ya. Sampai detik ini ibu belum punya keturunan ya, berarti ya? Belum. Jadi yang ketiga ini harapannya bisa sampai lahir lah, seperti itu ya, Bu ya? Iya. Mudah-mudahan ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita yang diberi amanat bisa menjaganya begitu ya. Jadi tujuannya nginap di rumah Bapak itu ada alasan tertentu mungkin ya. Alasannya kenapa, Bu? Jadi trauma. Trauma. Trauma kalau di rumah. Kalau di Saya rumah takut ya. Takut terulang lagi mungkin ya. Iya. Jadi takut terulang lagi tanpa sebab janin tiba-tiba menghilang, Kang Brian. Ya, mau tidak mau akan saya coba lihat tabir apa sebetulnya yang tersembunyi, karena sudah sejak mungkin sekitar 5 menitan yang lalu saya juga merasakan hal-hal yang aneh yang terjadi pada diri Ibu Rini ini, Kang Brian. Di sini saya memiliki firasat bahwa ibu itu hidup sangat berkecukupan ya selama ini, selama menikah dengan suami ibu ya. Jadi bergelimangan harta lah ya, Bu ya. Iya. Nggak apa-apa, Bu, saya hanya bertanya-tanya begitu. Namun ada kejanggalan sedikit. Jadi seolah-olah ibu ini terus diikuti oleh sebuah sosok ya, sosok mungkin ini makhluk tak kasat mata begitu ya. Dan sekarang juga hadir di sini, Bu, tapi tenang, jangan takut. Insya Allah kita akan coba nanti menetralisir, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mah hanya
firasat saja ya Bu ya. Ini ada yang salah dengan kelakuan dari suami Ibu sendiri Bu. Mohon maaf sekali, mohon maaf, bukan saya sok tahu atau apa, ini hanya sebuah feeling saya saja mengatakan bahwa selama ini suami Ibu ini melakukan pesugihan Bu. Saya tidak tahu itu. Ya pasti tidak tahu dan tidak akan diberitahu kalau menurut saya pun seperti itu. Jadi pada prinsipnya suami Ibu ini memiliki perjanjian dengan sebangsa jin atau setan untuk menumbalkan janin yang dikandung oleh ibu, dalam artian menumbalkan janin bayinya sendiri begitu, anak kandungnya sendiri ya, calon anak kandung sendiri begitu Bu. Itu kalau boleh tahu hilangnya di usia berapa bulan Bu? 4 bulan. 4 bulan ya. Jadi sahabat-sahabat juga rekan-rekan semuanya, Ibu Rini ini mengalami kejadian yang aneh ketika hamil berusia 4 bulan ya, usia kandungan 4 bulan ya Bu. Tiba-tiba janinnya menghilang begitu saja tanpa sebab. Mungkin kalau ada jatuh, keguguran dan semuanya, mungkin itu hal yang lumrah dan wajar ya, tapi ini tiba-tiba hilang begitu saja ya Bu ya. Ini bukannya saya suudon, namun yang saya lihat seperti itu. Jadi suami Ibu melakukan pesugihan dengan jalan menumbalkan anaknya sendiri, yaitu calon anaknya sendiri. Jadi ketika usia 4 bulan hilang secara tiba-tiba itu bukan sebuah kebetulan, namun itu memang sudah diketahui oleh suami Ibu sendiri, tapi tidak bercerita terhadap Bu Rini begitu Bu. Jadi Bu Rini ini sebetulnya ketakutan sehingga ingin melahirkan di tempat orang tua begitu ya Bu ya. Nah, pada dasarnya kalau Ibu mau kemanapun, kalau memang ini sudah dimasukkan ke perjanjian tumbal, itu Ibu tidak akan bisa menghindar. Ini alhamdulillah kondisi 4 bulan masih tetap ada ya, dan sudah cek ke dokter belum Bu? Sudah. Sehat ya tapi janinnya ya. Alhamdulillah, karena firasat saya mengatakan bukannya saya mendahului Allah Subhanahu wa taala, namun akan terjadi sesuatu beberapa hari lagi ini Bu. Tapi Ibu jangan takut, saya akan coba syariat doa, mohon perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah saya akan coba pageri bayi dan janin Ibu agar tidak tersentuh oleh makhluk-makhluk gaib yang mau mengambilnya begitu Bu. Tapi tidak apa-apa ya Bu kalau saya syariat sambil pegang perutnya Ibu ya Bu, mohon maaf Bu. Nah ini karena ya harus seperti itu Kang Den. Sambil nanti bisa menyediakan air putih Kang Den, tolong diambilkan Kang. Iya Kang. Ya, oke, terima kasih. Paling saya coba syariat doa ya Bu, mudah-mudahan Ibu juga selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa ya Bu, saya pegang, mohon maaf loh Bu, mohon maaf Bu, mohon maaf. Kemudian ya, bantu doa juga kan? Iya kan. Ini alhamdulillah ini sudah nendang-nendang ya, ya saya peluk ini, hanya denyut jantung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu Bu pesan saya. Sekarang nanti setelah Ibu melaksanakan sholat isya atau sholat wajib, Ibu bisa minum air putih ini ya Bu. Kemudian banyak-banyak berzikir, mohon perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa menyempatkan 1 kali lah sehari setelah sholat untuk membaca
surat Yusuf boleh, mau surat Maryam juga boleh Bu, itu membaca Al-Quran lah ya sedikit sambil mengisi waktu luang gitu. Insya Allah dengan syariat doa kita akan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih amannya lagi, Ibu Rini saya harapkan tetap tinggal di sini. Kemudian kalau bisa komunikasi dengan suami untuk membatalkan perjanjian itu. Karena bukan berarti harta dunia itu tidak penting Bu, tapi pada dasarnya tidak akan dibawa kita mati akan membawa amal-amal kita selama di dunia. Jadi bukan segalanya lah untuk mencapai hal tersebut ya Kang Brian. Pelajaran juga buat Kang Brian juga sahabat-sahabat semua. Sudah berulang kali Kang Jai sampaikan, jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan ya. Yang penting kita hidup sesederhana saja, yang penting barokah lah, intinya seperti itu. Ini bagi sahabat-sahabat juga rekan-rekan pelajaran sangat berarti. Ketika kita mendapat permasalahan seperti ini, hendaknya kita berserah diri dan mohon perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya bantu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi keluarga Ibu Rini. Kemudian untuk selanjutnya saya mohon maaf apabila kedatangan saya dan Kang Brian sedikit banyak mungkin menyusahkan keluarga Ibu Rini ya Bu ya. Itu saja sahabat-sahabat juga rekan-rekan Kang Jai semuanya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat juga rekan-rekan Kang Jai dimanapun berada. Itu semata-mata karena Kang Jai sifatnya hanya manusia biasa. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.